Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirina Landapsari dengan NIM D2316903005. Di sini saya dari Prodi S1 Gizi semester 3. Di sini saya akan membuat tugas UAS mata kuliah ILC. Di sini saya akan membuat video penyuluhan tentang materi jamu. Oke, kita lihat. Kalian tahu nggak sih apa itu jamu? Jamu adalah suatu ragam pengobatan tradisional di Pulau Jawa dan juga termasuk Pulau Bali dan Madura. Yang aslinya dan secara budaya berakar dan herbologi. Secara tradisional, jamu digunakan sebagai pengobatan dalam bentuk ekstrak atau sari ramuan yang dimanfaatkan untuk mengobati penyakit umum dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Untuk mencegah penyakit, berbagai macam rempah direbus dan dicampur untuk khasiat pengobatan terutama dari bahan herbal yang terbuat dari sumber daya alam, baik itu nabati maupun hewani, seperti akar, kulit, kayu, bunga, biji, dan buah. Lalu ada yang dari hewani yaitu susu dan telur ayam kampung. Lalu jamu itu dibedakan menjadi beberapa. Contohnya itu jamu tradisional adalah jamu yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti tumbuh-tumbuhan yang diracik menjadi serbuk jamu dan minuman jamu. Tujuannya sebagai khasiat kesehatan dan kehangatan tubuh. Sebenarnya daerah asal jamu tradisional tidak diketahui, akan tetapi banyak peracik dan penjual jamu tradisional yang berasal dari Nguter atau Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Bahkan di Desa Bulakkerjo, Kabupaten Sukoharjo didirikan patung jamu dan petani sebagai ikon Kabupaten Sukoharjo. Di sini kenapa sih banyak yang mengkonsumsi jamu? Yang pertama yaitu relatif aman, tidak ada efek samping dan alami, bahan-bahannya itu alami. Lalu yang kedua berkhasiat berdasarkan pengalaman dari nenek moyang terlebih dahulu itu berkhasiat sampai sekarang turun temurun begitu. Lalu yang ketiga, kebiasaan mengkonsumsi sebagai minuman kesehatan. Yang keempat, yaitu terjangkau. Mudah ditemui di berbagai daerah gitu bahan-bahannya. Lalu macam-macam jamu yaitu ada jamu gendong, jamu seduh, jamu instan, atau proses pabrik gitu, dan lain-lain. Lalu manfaat jamu. Manfaat jamu itu yang pertama, mengurangi atau menghilangkan keluhan. Yang kedua, bukan menyembuhkan suatu diagnosis penyakit. Yang ketiga, tidak boleh ada kata klaim atau super. Casplana dapat menyembuhkan segala macam penyakit atau obat dewa. Lalu tujuan menggunakan jamu yaitu membantu mengatasi pegelinu atau menjaga stamina. Yang kedua, estetika atau kosmetika. Alihan singset, alihan rapat atau lulur. Lalu yang ketiga, membantu memperbaiki metabolisme tubuh, menyembuhkan penyakit kronis seperti kolesterol, diabetes, hipertensi, asam urat, ginjal. Lalu membantu memperbaiki fungsi seksual. Yang keempat, yaitu membantu meningkatkan nafsu makan pada anak. Jadi, jamu itu bisa meningkatkan nafsu makan pada anak yang dulunya tidak suka pada makanan atau kurang mengkonsumsi makanan, kita memberi jamu bisa meningkatkan nafsu makan anak tersebut dan lain-lain. Contoh jamu gendong. Jamu beras kencur khasiatnya itu sebagai penyakit kelinu, lalu nafsu makan. Bahan-bahannya yaitu beras kencur, biji kadaung, biji kapulaga, rimpang, jahe, asam kunci, kayu keningir, kunir, jeruk nipis, buah pala. Lalu ada jamu kunir asam. Khasiatnya menyegarkan tubuh, panas dalam sariawan, pelancar haid, penyubur kandungan. Bahan-bahannya yaitu buah asam kunir, sinom, temulawak, biji, kedaung, air perasan jeruk nipis. Lalu ada jamu sinom. Khasiatnya hampir sama dengan jamu kunir asam, yaitu menyegarkan tubuh, panas dalam, sariawan, pelancar haid, penyubur kandungan. Bahan-bahannya hampir sama dengan jamu kunir asam dengan komposisi utama daun sinom dengan mengurangi bahan lain. Lalu ada jamu cabai puyang. Khasiatnya sebagai penyakit pegelinu, kesemutan, dan demam. Bahannya cabai jamu, puyang, temu ireng, temulawak, jahe, kudu, adas, pulosari, kunir, merica, kedaung, keningir, asam, dan kunci.
Lalu ada jamu pakitan. Khasiatnya yaitu sebagai penyakit gatal-gatal, kencing manis, nafsu makan yang menurun, menghilangkan berat badan, maksudnya mengurangkan berat badan, kolesterol, pusing, kembung, jerawat. Lalu ada bahan-bahannya yaitu sambiloto, brotowali, widoro laut, doro putih, babakan pule, dan adas. Lalu ada jamu kunci suruh. Khasiatnya sebagai keputihan, sari rapat, menghilangkan bau badan, merampingkan perut. Lalu ada bahan-bahannya yaitu rimpang, kunci, daun sirih, asam masak, buah delima, buah pinang, majakan, kunci pepet. Lalu ada jamu kudu Laos yaitu sebagai penyembuh hipertensi, melancar peredaran darah, melancarkan haid, nafsu makan, menghangatkan badan. Bahannya yaitu mengkudu, rimpang, laos, asam lawak, merica, bawang putih, daun, jeruk nipis. Jamu uyup yaitu uyup atau gepioan. Khasiatnya meningkatkan produksi ASI, mendinginkan perut. Bahannya yaitu empon-empon. Contohnya empon-empon itu ada kencur, jahe, kunir, banglai Laos, temulawak, puyang, dan temu ireng. Lalu ada persyaratan obat tradisional. Bahannya diramu harus bersih dan jelas jumlahnya, lembar, biji, gram. Itu harus jelas. Yang kedua yaitu ramuan udah digunakan berdasarkan pengalaman minimal 3 generasi. Bahan mudah didapat atau toga atau pasaran tradisional itu mudah didapat bahan-bahannya tersebut. Bila diproduksi atau industri obat tradisional harus punya izin usaha dari Dinkes, Dinas Kesehatan, Provinsi atau Dinkes. Bila diproduksi atau industri obat tradisional harus terdaftar di BPOM dan punya nomor izin edar. Produksi obat tradisional impor harus terdaftar di BPOM dan punya izin edar. Perhatian, tren konsumsi obat tradisional di Indonesia meningkat. Banyak peredar obat tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia obat atau BKO. Masyarakat tidak aman dengan serbuan obat tradisional tidak bertanggung jawab. Ada kurang lebih 940 bahan prokhasiat dari jamu. Lebihnya yaitu kurang lebih 250 bahan diproduksi industri obat. Lalu ada perbandingan jenis BKO. Dari paracetamol itu dari 2023. Perbandingan jenis BKO. Contohnya itu ada paracetamol 2003 yaitu 51, 2004, 21, 2005, September itu 21. Lalu ada piroxicam yang 2003 itu ada 6, 2004 2, 2005 0, dan lain sebagainya. Lalu ada bahaya BKO. Nama obatnya itu piroxicam MA disclonic AS mefenamat. Indikasi atau khasiatnya itu anti peradangan, anti nyeri, pengobatan gejala rheumatoid arthritis. Efek sampingnya yaitu bahayanya yaitu nyeri lambung, pruritus, rash, gangguan fungsi ginjal, kelainan darah. Obat yang kedua yaitu paracetamol. Indikasi khasiatnya yaitu anti nyeri, penurunan panas. Efek sampingnya yaitu hepatotoksik, kelainan darah. Yang ketiga yaitu antalan. Indikasi atau khasiatnya itu anti nyeri, efek sampingnya yaitu mengganggu pertumbuhan janin, kelainan darah, peredarannya dilarang di Belanda, Amerika Serikat, Swedia, dan Inggris. Lalu ada phenylbutazone, yaitu indikasi khasiat anti radang, anti nyeri, gangguan sendi. Lalu ada efek sampingnya yaitu kelainan darah, melemahkan sistem imun. Lalu ada prednisone dexamethasone, yaitu indikasinya yaitu anti alergi, anti asma, anti reumatoid. Lalu efek sampingnya yaitu HT, peptic ulcer, hipersensitivitas DM, diabetes mellitus. Lalu ada osteoporosis. Lalu ada sanksi hukum. Kegiatan memproduksi atau mengedarkan obat tradisional mengandung BKO melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dengan pidana penyiara palang selama 5 tahun, denda paling banyak 100 juta, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumsi dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda sebanyak 2 miliar rupiah. Lalu ada sanksi administratif, peringatan keras kepada produsen dan sarana distribusi serta
menarik dan memusnahkan obat tradisional yang dicampur dengan bahan kimia atau obat. Lalu ada informasi pengaduan. Masyarakat atau konsumen yang butuh info lebih lanjut dapat hubungi unit layanan pengaduan konsumsi Badan Pengolahan Obat dan Makanan Rakyat Indonesia di Jakarta, nomor telepon 021426333 atau Balai Besar BPOM di seluruh Indonesia atau Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Itu Jalan Amayani nomor 118, telepon atau faxnya 031828036. Peringatan ini disampaikan untuk melindungi keselamatan masyarakat dan diminta perhatian sungguh-sungguh dari semua pihak. Lalu, gunakan jamu secara bijak. Pilih produk jamu dari industri atau obat herbal yang legal atau terpercaya. Konsumsi jamu buatan sendiri itu jaminan lebih alami dan hygiene. Jangan stop atau teks konvensional dan beralih ke obat tradisional tanpa konsultan. Bila penderita penyakit kronis, konsultasikan jamu yang Anda konsumsi kepada dokter atau apoteker. Lalu ada contoh jamu herbal yang diolah dari pabrik, yaitu dari merek dari produksi Sido Muncul, yaitu salah satunya tuh tolak angin gitu. Lalu ada Sido Muncul yaitu es semat atau mengandung itu buat lambung ya itu ada. Lalu ada pegelinul ginseng. Lalu hai, terima kasih sudah mendengarkan video saya mengenai tugas ILC tentang edukasi kalian tentang jamu herbal. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi tadi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.